Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pakar kecantikan Dr. Lee yang belakangan getol membuat konten YouTube kini tersandung kasus hukum akibat konten yang dibesutnya. Saat mendatangkan pengacara Arif Edison sebagai bintang tamu, sebagai pemilik channel YouTube, Dr. Lee diduga tidak memperingatkan tim editornya untuk mengedit ucapan Arif Edison yang terkesan menyamakan kun fayakun dengan bim salabim. Kun fayakun yang merupakan kalam ilahi yang termaktub dalam surat Yasin ayat 82 seolah disamakan dengan bim salabim yang merupakan mantra sulap. Tak ayal sebagian umat muslim merasa geram dengan Dr. Lee dan Arif Edison sehingga meminta kepada sejumlah pengacara kondang untuk memberikan efek jera kepada Dr. Lee dan Arif Edison. Kemarin pengacara Herwanto yang melaporkan Dr. Lee dan Arif Edison ke Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers bersama seniornya Sunan Kalijaga dan Gus Handi, perwakilan dari GP Ansor yang meradang atas ulah Dr. Lee dan Arif Edison. Perlu diketahui bahwa di podcastnya Dr. Richard Lee yang dimana pada saat itu mengundang narasumber, ya seorang pengacara yang bernama berinisial AE, dimana saudara AE itu dengan gamblang menyatakan bim salabim kun fayakun, mau jadi Tuhan. Ini yang lucu, ya kan? Kocak, tanpa kuliah simsalabim kun fayakun mau jadi Tuhan katanya. Oke. Masalah ini berawal dari kanal YouTube dari Dr. Richard Lee pada detik dan menit 14.53 sampai 14.59 yang berisikan tentang kata-kata kocak, tanpa kuliah, bim salabim kun fayakun mau jadi Tuhan. Ya. Kalimat itu yang pada prinsipnya kita permasalahkan. Karena apa? Yang pertama kita harus ngerti, apakah jadi Tuhan itu harus kuliah? Yang kedua, apakah dokter, profesor bisa jadi Tuhan? Tentunya tidak. Kita harus tahu bahwasanya kun fayakun itu adalah kalimat kalamullah. Kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman yang ada di surat Yasin 82, ya. Jadi itu yang menjadikan permasalahan. Sehingga kemudian kita langsung bertemu dengan PBNU dan mengatakan ini kun fayakun disandingkan dengan bim salabim itu nggak bisa. Saya melihat di dalam permasalahan ini itu memang ada indikasi unsur penistaan agama dengan menyamakan kalimat yang ciptaan manusia atau kalimat-kalimat yang bikinan manusia dengan kalam Allah. Itu sudah sangat jelas sekali, tidak bisa dicampur adukan menjadi satu. Di sini jelas ada kalimat bim salabim yang tersambung dengan kun fayakun. Sedangkan kun fayakun itu adalah kalimat Allah, ya, firman Allah di dalam Al-Qur'an Karim. Sehingga sangat tidak elok, tidak pantas jika kalimat itu disamakan, disetarakan dengan apapun itu ciptaan manusia. Sebelum melaporkan pakar kecantikan yang pernah berseteru dengan Kartika Putri dan Razman Nasution itu, Gus Handi, Herwanto, dan Sunan Kalijaga mengaku sudah meminta Dr. Lee untuk meminta maaf kepada publik jika memang lupa mengedit percakapan di podcastnya. Tapi Dr. Lee seolah pura-pura tidak tahu kalau podcastnya disinyalir memuat hal-hal yang menistakan agama. Saat Herwanto dan Sunan gencar mengecam podcastnya, Dr. Lee memang tengah berada mengikuti konferensi bedah plastik di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Katanya menistakan agama. Iya. Yang bagian mana penistaan agama? Yang bagian kun fayakun itu loh, kun fayakun. Di podcast mana ya? Yes, dokter. Di podcast saya. Iya. Ada bagian mana kalimatnya? Bagian apa? Yang bagian apa? Kun fayakun. Tapi ada bim salabimnya. Itu saya jadi ngomong. kayak- Itu saya ngomong. Saya ngomong kun fayakun. Bukan. Nah, Narsumnya. narasumbernya yang ngomong. Narsumnya. Tapi yang dilaporin Dokter. kok bisa kayak gitu? Nggak tahu aku. Kalian sendiri aja yang nilai.
kalau ditanya kenapa Dr. Richard Lee juga turut serta dilaporkan, nanti bisa dijelaskan juga secara hukum detailnya oleh Bang Herwanto di sini. Karena kami duga dia tanpa mengedit ya pernyataan yang kami anggap itu satu penistaan, tidak melalui editing yang benar sehingga bisa ditonton oleh jutaan pemirsa di YouTube channelnya yang kami duga adalah milik Dr. Richard Lee. Kemarin saya juga melihat hasil daripada press conference-nya dokter bersama rekan-rekan media, yang dimana kemarin ditanyakan sama teman-teman media terkait dengan kasus apa yang kami laporkan. Beliau menyatakan tidak perlu minta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Kalau di situ bukan saya yang ngomong kan? Bukan Bukan saya yang ngomong. Terus kok saya yang dilaporin ya? Karena ada di posisinya. Iya, posisinya di podcastnya dokter. Tapi bukan saya yang ngomong kan? Yang terkenal dokternya. Oh, yang terkenal sayanya, oke. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormati semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz. Jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apa. Ya, alasan Dr. Lee tidak bisa diterima oleh pihak pelapor, dalam hal ini Gus Hendy yang mewakili GP Ansor. Sebagai pemilik channel YouTube, Dr. Lee seharusnya tahu kalau semua yang tersaji dalam kontennya adalah tanggung jawabnya. Seperti halnya Pablo Benua dan Ray Utami, pemilik dan host channel YouTube pribadi, ikut dipenjara atas kasus ikan asin yang viral beberapa tahun lalu, maka Dr. Lee pun dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku nggak kenal, aku nggak tahu juga, aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada laporan, ya diundang ya, saya pendaftar. Intinya saya tidak pernah melakukan apapun. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Saya melihat hal ini tentu sangat tidak baik ke depannya dan memang harus diluruskan untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi pengetahuan bagi generasi yang akan datang untuk tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kitab suci, agama apapun, tidak cuma Islam ya, agama apapun, tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat Allah, apalagi menyamakan dengan buatan manusia. Itu sebenarnya sudah peringatan, sudah disomasi, sudah ada kejadian, seharusnya tidak ada kejadian lagi. Belajar pada itu. Nah, laporan saya ini termasuk somasi juga untuk orang di luar sana agar tidak terjadi lagi penistaan agama. Mengaku sudah terbiasa dilaporkan oleh seturunya, Dr. Lee tidak takut menghadapi kasus penistaan agama yang membelitnya. Sebagai warga negara yang baik, ia siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Tapi benarkah Dr. Lee akan meminta pengacara Hotman Paris untuk mengawal kasusnya kali ini? Benarkah Dr. Lee ingin memanfaatkan perseteruan Hotman Paris dengan Sunan Kalijaga dalam kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan agar bisa memenangkan perkara? Mungkin udah ada untuk pengacara, udah mau niat mencari pengacara. Kayaknya udah ada. Oh ya, sudah ada ya? Iya, nah antisipasinya tuh Ya udah kita jalanin aja lah proses hukumnya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. Sudah mulai terbiasa kayaknya. Takdir sih. Untuk Dr. Richard, ya, kalau seandainya dia tidak paham apalagi tentang agama ya, ditanya sama, dia bilang kan di situ saya juga banyak kok bersahabat dengan ulama, ustadz. Ya menurut saya sebelum dia berkomentar lebih jauh, harusnya dia bertanya. Jangan sekarang dia justru memperkuat bahwa dia tidak bersalah. Nah, saya sebagai pelapor nih, ya, saya pastikan saya akan mengawal perkara ini sampai nanti saya memberikan keterangan ke penyidik. Bahkan saya berharap saya memberikan keterangan nanti di muka persidangan. Kenapa? Tujuan saya bukan hanya menindak pelakunya, tapi juga memberikan pendidikan pada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak boleh terulang lagi.
Kasus hukum juga masih membelit Angel Elga. Artis yang sukses berbisnis skincare itu kabarnya sudah dijemput paksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Baby Lestari, mantan adik iparnya. Pada tahun 2020, Vicky dan keluarganya termasuk Baby sang adik terlibat perang urat saraf dengan Angel Elga yang sukses memenjarakan Vicky pada kasus pencemaran nama baik sebagai buntut dari aksi penggerebekan yang Vicky pada Angel dan pesinetron Vicky Alman pada 19 November 2018 silam. 2 tahun pasca penggerebekan, Vicky divonis bersalah dan diganjar hukuman 4 bulan penjara. Drama sidang Vicky vs Angel itulah yang membuat Baby bersikeras ingin membela kehormatan keluarganya dengan melaporkan balik Angel. Siapa sangka setelah 3 tahun menunggu keadilan, akhirnya laporan Baby naik ke tingkat sidik dan Angel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah Angel sempat beralasan sakit ketika hendak dijemput paksa di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan? Iya, dia lagi diperiksa ya kayaknya kalau nggak salah di atas deh. Oh, tadi ngeliat ada? Ada. Sebenarnya itu kalau nggak salah kemarin itu dia udah dijemput, cuma dia alasannya sakit muntah. Dia udah dijemput di Pacific Place. Jemput paksa, karena dia udah 2 kali panggilan itu dia nggak kasih keterangan, bahkan dia nggak kasih sama sekali kasih tahu inilah, nggak respon lah. Dia nggak respon. Kejadiannya itu sekitar 2020 deh kalau nggak salah. Maka melaporkannya? 2020. 20 juga melapor. Kenapa baru kali proses kan? Enggak, kan ganti ya dari panitnya apa ya, kita kan harus ngikutin prosesnya juga gitu. Dia kan 1000 cara ya, agak licik juga orang. Kakak saya juga selama ini kooperatif kok. Kalau misalnya ada panggilan dari apa kepolisian dia langsung datang. Toh kenapa dia susah banget sampai akhirnya dia dijemput pada saat di Pacific Place walaupun dia alasan muntah-muntah dan lain-lain lah ya enggak. Meski sudah bebas dari jeruji besi, Vicky tak bisa melupakan sedu-sedan saat ia menjadi pesakitan di rutan Salemba akibat laporan Angel. Saat itu, Vicky sesumbar akan membuat Angel merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya. Dengan bukti 4 video yang dirilis Angel, Vicky dan Baby Lestari yakin bahwa ucapan Angel yang menyebut bahwa keluarga mereka adalah penipu sudah melanggar Undang-Undang ITE dan Angel terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus ITE yang dari materinya dari video YouTube dia, ngata-ngatain keluarga saya, kayak biasa, kayak dia zaman dulu aja sering ngata-ngatain gitu. Ya, jadi itu dia bikin videonya itu ada 4 bagian, video 1, video 2, video 3, video 4. Nah di video 4 itu dia bilang kayak keluarganya itu nggak bisa berubah, tabiatnya itu selalu melakukan penipuan terus gitu. Jadi dia ada bilang begitu gitu. Sedangkan dari putusan ingkrah pengadilan satu pun nggak ada bahwa keluarga saya itu yang ada di kasus tersebut gitu. Makanya kayak ngerasa keberatan lah. Ini ada komunikasi. Gue pengennya sih begitu ya, cuma nggak tahu lah ya. Semua haknya kepolisian sih. Gladiator itu nggak pernah tahu matahari esok itu bagaimana gitu. Jadi dia lawan apa yang ada di depan dia. Setelah 3 tahun mengendap, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Baby Lestari kabarnya sudah mendekati P21 dan bakal naik sidang pada bulan Mei mendatang. Namun karena penegak hukum mengutamakan pendekatan restoratif justice atau penyelesaian hukum dengan perdamaian sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan, maka mediasi dari 2 pihak yang berseteru diharapkan bakal terjadi. Lalu benarkah pengacara Rudy Kabunang, kuasa hukum Angel, sudah menghubungi pihak keluarga Vicky untuk menawarkan win-win solution? Nggak tahu dia kemarin ada telepon lawyer siapa gitu. Minta-minta apa, nggak ngerti. Kalau saya sih semuanya berjalan aja. Minta-minta pengen ya mediasi lah apa gitu, cabut gitu. Ya walaupun pernikahannya selesai kan juga bukan berarti harus ada benci atau gimana. Saya juga sama Kalina masih komunikasi baik gitu. Nggak semua tuh harus ribut gitu. Kalau misalnya orang yang bermasalah sama saya itu pasti dari pihak merekanya yang bermasalah gitu. Ketika mediasi ini, maksudnya minta mediasi, maukah melakukan mediasi atau? Kalau itu kan kebetulan telegram dari Kapolri ya harus dijalankan gitu. Terlepas mau apa enggak. Cuma yang nanti yang mau lanjut atau enggak kan tetap ada di saya karena saya pelapor. Dari kakak sendiri seperti apa? Seperti apa-apanya. Lanjut apa enggak? Lanjut. Ya nanti lihat nanti aja ya jawabannya apa.